Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lukman Hakim, yaitu dalam pembahasan materi tentang analisa proyek sistem informasi. Hari ini kita sudah masuk di pertemuan yang ke-11 atau tentang manajemen risiko. Baik, langsung saja kita mulai. Tentu manajemen risiko ini adalah sesuatu yang sering kita temui dan yang sering kita jumpai dalam setiap proyek, karena sudah barang tentu dalam sebuah proyek itu ditemukannya adanya risiko-risiko yang terjadi. Dalam kehidupan sehari-hari pun kita mengalami banyak risiko-risiko, dan tentunya itu bukanlah sesuatu yang bisa dihilangkan, akan tetapi itu merupakan sesuatu yang bisa diminimalisir. Tujuan dari perkuliahan ini adalah yang pertama memahami konsep manajemen risiko, yang keduanya adalah memahami sumber-sumber risiko, kemudian yang ketiganya adalah dapat memodelkan risiko dan membuat contingency plan. Sebelum jauh mengenai apa itu manajemen risiko, tentunya kita harus memahami dulu apa itu risiko. Risiko adalah masalah yang belum terjadi dan tentu ini sulit. Kenapa menjadi sulit? Karena kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Jadi misalkan kita setiap hari bekerja, entah itu pekerjaan sifatnya yang memang risikonya besar, misalkan pegawai konstruksi bangunan. Nah, itu tentu beberapa mengandung risiko dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam pekerjaan tersebut, tetapi kita bisa mengamankannya sebelum hal itu terjadi, misalkan dengan memakai helm, kemudian pengaman, kemudian safety belt dan lain sebagainya. Dan tentu ini adalah hal yang sulit karena ini merupakan kejadian di masa yang akan datang. Beberapa yang harus kita waspadai terhadap berita buruk, tidak seorang pun ingin menjadi pesuruh atau terlihat cemas. Yang perlu dilakukan adalah mendefinisikan strategi pada awal proyek. Manajemen risiko. Nah, ini adalah sesuatu untuk mengidentifikasikan, menganalisis, dan kontrol. Tujuannya adalah menghindari krisis. Manajemen versus project management. Berlaku khusus dan lawannya adalah seluruh proyek atau proaktif dan reaktif. Strategi risiko reaktif dan proaktif. Mayoritas tim software bersandar pada strategi reaktif, tidak melakukan apapun di area risiko sampai sesuatu yang buruk terjadi. Strategi yang benar untuk manajemen risiko adalah strategi proaktif. Apa itu strategi proaktif? Yaitu dimulai sebelum kerja teknis, dimulai dengan melakukan identifikasi risiko, probabilitas, dan pengaruh proyek yang diperkirakan serta diprioritaskan menurut kepentingan. Orang yang bijak adalah bukan menunggu risiko itu datang, tetapi orang yang bijak adalah orang yang mengendalikan sebelum risiko itu datang. Untuk menghindari risiko yang terjadi, maka orang pasti membuat perencanaan yang memungkinkan untuk merespon dengan cara yang dapat terkontrol. Di dalam pembangunan perangkat lunak, tentu ada risiko-risiko yang terjadi. Dan karakteristik dari risiko itu, yang pertama, ketidakpastian. Itu angkanya 0, kurang dari kepastian, itu angkanya kurang dari 1. Kerugian yang terjadi ya tentu adalah finansial atau uang, dan kehidupan, dan juga reputasi. Dikelola, yaitu beberapa tindakan yang dapat dikontrol.
Risiko juga ada risiko yang terbuka, probabilitas produk dan potensi kerugian. Kemudian ada juga masalah. Nah, tentu masalah ini akan ada. Beberapa komponen dari risiko adalah pertama risiko kerja. Nah, ini sering terjadi ya. Yang dapat saya sampaikan tadi bahwa pekerjaan itu semuanya mengandung risiko, baik pekerjaan yang sifatnya ekstrim, misalkan tadi beli bangunan, kerja konstruksi proyek, itu sangat risiko kerjanya tinggi, bisa saja dia terjatuh dan lain sebagainya, atau bisa saja dia tertimpa. Kemudian ada risiko biaya. Nah, ini adalah ketidakpastian biaya yang akan terjadi. Bisa saja anggaran yang sudah kita buat ternyata melampaui dari anggaran yang realnya, atau dikatakan mengalami kerugian. Kemudian risiko dukungan juga ada ya, ketidakpastian sebuah software yang akan mudah dikoreksi. Kemudian risiko jadwal, ini adalah tingkat ketidakpastian jadwal proyek dan produk yang disampaikan kepada customer akan tepat waktu. Dalam kategori risiko ada risiko proyek, ada risiko teknis, kemudian ada risiko bisnis. Ini adalah salah satu boleh dikatakan chart atau salah satu bagian, yaitu bagaimana proses manajemen risiko itu terjadi. Dimulai dari risk management, kemudian risk management mempunyai risk assessment dan mempunyai risk control. Risk assessment ada 3 bagian ya, ada risk identification, ada risk analysis, prioritization. Kemudian risk control itu ada risk management planning, ada risk resolution, ada risk monitoring. Dalam sebuah identifikasi risiko itu ada namanya menentukan ancaman terhadap rencana proyek. Nah, ini ada 2 tipe. Yang pertama ada risiko generik, dan yang kedua adalah risiko spesifik. Item risiko berdasarkan subkategori, yaitu yang pertama ada ukuran, pengaruh, karakteristik, dan definisi dari proses. Ukuran produk risiko ini biasanya berhubungan dengan seluruh ukuran software yang akan dibangun dan diaplikasi. Bisa saja misalkan softwarenya terlalu tinggi speknya sehingga tidak semua software bisa mendukung. Pengaruh bisnis yaitu batasan yang dibebankan oleh manajemen atau pasar. Bisa saja proyek software yang sudah kita buat tetapi tidak laku di pasaran. Karakteristik pelanggan berhubungan dengan kepintaran pelanggan dan kemampuan pengembang untuk berkomunikasi dengan pelanggan dengan tepat. Ini hubungannya dengan kemauan atau keinginan user, dan sampai keinginan user itu tidak terpenuhi. Nah, ini bisa mengandung risiko. Salah satunya adalah pembatalan dari proyek software yang sudah kita kerjakan. Kemudian definisi proses, ini adalah sehubungan dengan tingkat di mana software telah didefinisikan dan diikuti oleh organisasi. Kemudian ada juga lingkungan pengembang, teknologi yang dibangun, ukuran dan pengalaman staff. Nah, ini tentunya semuanya adalah kategori dari risiko dalam sebuah proyek sistem informasi. Pengukurannya itu bisa kita ukur dengan kuantitatif. Contohnya adalah biaya dan waktu. Contoh, risiko kenaikan biaya akibat fluktuasi USD atau dolar. Kemudian bisa juga kita mengukur dengan ukuran level, yaitu ada rendah, sedang, dan tinggi. Dalam sebuah tabel berikut bisa dilihat
bahwa risiko ini adalah sebuah dampak yang masing-masing kegiatan proyeknya bisa kita lihat di sini. Yang pertama ada kolom namanya identified risk atau identifikasi dari risiko. Misalkan di situ ada not enough corporation opportunity or to identify. Yang kedua adalah now corporation opportunities are ready to be implemented by the end of the project. Kemudian kolom yang kedua adalah potential occurrence. Ada yang sifatnya rendah, low. Kemudian yang ketiga adalah kolom potential impact. Nah, di sini ada yang sifatnya tinggi. Kemudian yang kolom berikutnya adalah contingency plan. Itu jelaskan bagaimana rencana-rencana yang akan dibuat. Analisis dari risiko pertama itu kita bisa menggunakan salah satu software karena COVID 4.1 yang mana misalkan ada project objektif to identify, promote and support corporation and opportunities. Kemudian yang kedua kita juga bisa menggunakan yaitu analisis basis risiko dengan IT Posmo. Nah, ini tabel-tabel risikonya. Kemudian di sini ada tingkat yang low dan ini untuk potensial impact-nya ini high dan seterusnya. Ini adalah salah satu contoh risiko dalam proyek sebuah teknologi informasi atau IT atau TI. Yang pertama adalah development SDLC atau software development life cycle. Tujuan utamanya adalah mengembangkan sistem dan mengimplementasikan sistem. Tentu di sini ada risikonya. Yang pertama adalah sistem tidak terselesaikan dalam waktu dan biaya yang dialokasikan. Yang kedua adalah sistem tidak sesuai dengan keinginan. Dan yang ketiga adalah sistem tidak dapat dioperasikan. Tentu risiko yang terjadi pada proses juga akan ada, yaitu misalnya campur tangan manusia, kemungkinan dipengaruhi alam atau geografis, kemudian kerusakan dari mesin, fluktuasi harga terkait peraturan dan budaya. Kalau kita analisis dengan IT Posmo untuk mengembangkan sebuah sistem, di sini bisa kita input, contohnya untuk kategori informasi, tujuan milestone dapat input, risikonya adalah jumlah data input tidak memadai atau kesalahan input data. Dari segi teknologi, kemudian tujuannya pengadaan barang, pemilihan teknologi, barang tidak terbeli karena kenaikan dari dolar, teknologi yang tidak up to date. Dari proses, tujuannya adalah SOP, bisnis, proses, risikonya adalah tidak didapatnya analisis bisnis proses jelas dari klien. Kemudian hasil analisis dengan COVID 4.1 tetap di sini untuk kasus-kasusnya nomor yang kita input, kemudian IT strategi plan-nya apa, kemudian penjelasan dari risikonya, dan ini frekuensinya, kemudian ini impact-nya tinggi, dan ini contingency plan. Contoh misalkan IT strategi plan, interoperabilitas dengan sistem lain untuk mendapatkan informasi bisnis menjadi sulit. Ini frekuensinya low, kemudian impact-nya high. Contingency plan-nya adalah mengusulkan membuat IT plan dan dikerjakan oleh tim project untuk kemudahan dalam integrasi dan seterusnya. Strateginya adalah strategi yang efektif untuk menangani risiko adalah meminimalisir
kemungkinan yang terjadi atau dampak yang ditimbulkan. Monitoring risiko, kemudian manajemen risiko dan perencanaan kemungkinan. Bisa juga kita menggunakan RMMM plan atau Risk Mitigating Monitoring and Management Plan. RMM ini mendokumentasikan semua kegiatan yang dilakukan sebagai bagian dari analisis risiko dan digunakan oleh manajer proyek sebagai bagian dari keseluruhan rencana proyek. Ini adalah outline dari RMM plan. Bisa kita lihat, yang pertama ada pengantar, kemudian ada lingkup dan tujuan dokumen, kemudian ada tinjauan risiko utama, kemudian ada tanggung jawab. Kemudian yang kedua ada tabel dan risiko, deskripsi semua risiko, faktor-faktor yang mempengaruhi probabilitas dan pengaruh. Kemudian yang ketiga ada pengurangan, monitoring, risiko. Ada pengurangan, strategi umum, langkah khusus mengurangi risiko, ada monitoring dan rencana. Tentunya ini adalah bisa kita terapkan dalam kita menerapkan sebuah manajemen risiko, karena apapun pekerjaan yang kita buat tentu itu sudah mengandung risiko, dan risiko itu tidaklah bisa kita hilangkan, akan tetapi risiko itu bisa kita manage atau bisa kita atur dan bisa kita minimalisir supaya dampak yang terjadi tidak terlalu besar dan tidak terlalu mengganggu atau bahkan tidak terlalu membuat kegagalan dari sebuah proyek. Demikianlah materi dari pertemuan 11. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Saya Lukman Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.